Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizkika Kartadina Tasyahaan, NIM 3203111007. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai dalam suatu kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Apa saja sih macam-macam instrumen penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif? Yang pertama adalah kuesioner. Apa itu kuesioner? Jadi kuesioner itu adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang dibuat secara terstruktur. Kedua adalah wawancara. Keuntungan dari metode wawancara adalah menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Selain itu, wawancara lebih mewakili seluruh populasi penelitian. Yang ketiga yaitu adalah observasi. Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitiannya. Selanjutnya, instrumen penelitian yang keempat yaitu adalah diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Dalam metode ini, peneliti memperoleh data dari sejumlah besar orang untuk kegiatan penelitiannya. Biasanya, metode ini sangat populer ketika melakukan penelitian yang berkaitan dengan behavioral atau perilaku, perpustakaan, ilmu informasi, dan kearsipan, catatan serta teknologi informasi. Instrumen penelitian yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah eksperimen atau percobaan. Metode ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi, para peneliti melakukan beberapa percobaan yang bertujuan untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitiannya. Kenapa sih instrumen penelitian itu harus ada dalam sebuah penelitian? Instrumen penelitian harus ada dalam sebuah kegiatan penelitian karena instrumen penelitian memiliki peran yang penting dan fungsi yang sangat besar dalam proses penelitian, yaitu sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas analisis data hasil penelitian. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Karena fase selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data sangat tergantung pada masalah dan desain penelitian yang digunakan. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 jenis data kegiatan dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan conductions. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang diberikan telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencari lagi diperlukan. Dalam reduksi data, dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data. Data display atau penyajian data tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian atau deskripsi, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Kesimpulan dari video kali ini adalah ada banyak cara untuk meningkatkan jiwa nasionalisme siswa di SMA Gajah Mada. Salah satunya yaitu dari upacara siswa dilatih dan dibiasakan untuk tertib waktu dalam serangkaian dari kegiatan awal hingga sampai akhir, diajak secara langsung untuk mengingat perjuangan dan memerdekakan Republik ini, sehingga diharapkan upacara setiap hari Senin dan pada Hari Besar Nasional siswa agar cinta terhadap tanah air. Jadi melihat dari upacara ini sangat besar manfaatnya, dan jiwa nasionalisme siswa belajar untuk mengenal, menghargai, dan bagaimana susahnya para pahlawan, para pendiri bangsa untuk mendirikan Republik ini hingga sampai sekarang sebesar ini. Mengenal satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda, mengenal kekhasan bahasa Indonesia, rasa bangga sebagai anak Indonesia, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan penelitian ini, dalam pelaksanaan upacara bendera, berpengaruh besar terhadap sikap nasionalisme siswa di Sekolah Gajah Mada. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwasanya sikap nasionalisme siswa SMA di Sekolah Gajah Mada terhadap sikap nasionalisme sangat berpengaruh positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PPKN di SMA swasta Gajah Mada mengatakan bahwa upacara kenaikan bendera tidak hanya rutin dilakukan pada hari Senin, namun juga pada peringatan hari-hari besar kenegaraan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan jiwa nasionalisme bangsa dan agar siswa-siswi lebih menghargai perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu bangsa ini. Pembuatan metode seperti ini membawa dampak baik bagi pertumbuhan jiwa nasionalisme atas semangat nasionalisme siswa. Dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera, siswa sangat bersemangat dan antusias untuk melakukan upacara penaikan bendera. Hal ini menunjukkan betapa urgentnya pelaksanaan upacara pengibaran bendera di sekolah. Namun, walaupun demikian, dalam pelaksanaan upacara bendera masih banyak juga ditemukan siswa yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan upacara bendera tersebut. Hal ini menunjukkan masih lemahnya jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh siswa tersebut. Hal ini juga menjadi sebuah tugas dari guru sebagai pembimbing untuk meningkatkan jiwa nasionalisme siswa tersebut. Nah, untuk membangun jiwa nasionalisme yang kuat itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan melakukan upacara penaikan bendera. Ketika siswa tidak bersemangat atau kurang mendukung atau bergairah dalam pelaksanaan upacara bendera, itu sebagai guru harus mencari tahu penyebab dan alasannya yang membuat siswa tersebut kurang bersemangat.
Oleh karena itu, guru seharusnya mempunyai peran besar untuk membangun rasa nasionalisme pada siswa. Namun, saat pembelajaran daring, upacara pun tidak dilaksanakan. Hal ini membuat jiwa nasionalisme siswa berkurang, sehingga siswa memiliki moral yang kurang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara bendera memiliki eksistensi atau pengaruh yang sangat besar untuk meningkatkan jiwa. Di sini saya akan membacakan mengenai pendahuluan. Lembaga pendidikan merupakan wadah bagi setiap individu memperoleh pengetahuan dan adab guna mempersiapkan peserta didik yang mampu menjadi agen globalisasi. Pada era globalisasi saat ini, menjaga negara Indonesia agar tetap pada jati dirinya, maka diperlukan sikap nasionalisme bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sikap nasionalisme di dalam bangku sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui kegiatan pendidikan, yakni melaksanakan upacara bendera setiap Senin yang dimaknai sebagai bentuk pengingat dan penghargaan terhadap pahlawan, bangsa, dan negara. Upacara bendera merupakan sebutan untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran, upacara bendera meliputi rangkaian prosesi lain, seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upacara bendera sebagai usaha sadar bagi penerus bangsa dan terwujudnya persatuan bagi anak penerus bangsa. Fenomena yang ditemukan di lapangan pada jiwa nasionalisme peserta didik yang diharapkan dapat terbentuk dengan pembiasaan upacara bendera. Kerap kali tidak berjalan mulus, bahkan tidak jarang mendapatkan peserta didik yang bolos upacara, terlambat, ribut di barisan, tidak menaati peraturan, bahkan tidak mengikuti prosedur upacara sehingga selesai. Maka esensi upacara yang berpotensi untuk mengembangkan pembiasaan nilai-nilai nasionalisme diragukan dalam dampak pengaruh baiknya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait pengaruh pelaksanaan upacara bendera terhadap peningkatan jiwa nasionalisme di siswa di sekolah SMA. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, serta mendeskripsikan berbagai realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Lalu kemudian mengangkat ke permukaan tentang karakter ataupun gambaran tentang kondisi dan sesuatu tertentu. Penelitian ini dilakukan di sekolah SMA. Alasan dikarenakan banyak siswa SMA telah menunjukkan bahwasannya mereka masih mengabaikan upacara bendera, seperti bermain handphone di upacara, bercerita di barisan, sering bolos saat upacara, dan ada juga yang beralasan sakit untuk tidak mengikuti upacara. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan pengaruh upacara bendera terhadap peningkatan jiwa nasionalisme. Pendidikan adalah proses yang seharusnya ditempuh oleh seseorang untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Setiap individu mempunyai talenta dan minatnya sendiri. Lewat pendidikan ini, seseorang bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan minat dan hobinya. Tidak hanya itu, proses pendidikan ini diharapkan dapat menunjang pembentukan karakter warga negara muda yang sesuai dengan nilai norma, terutama nasionalisme. Jadi, berdasarkan hasil penelitian kami, maka dapat disimpulkan bahwasannya sangat besar pengaruh upacara bendera dalam meningkatkan jiwa nasionalisme siswa di SMA Gajah Mada Medan. Karena tujuan utama melaksanakan upacara bendera adalah menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air terhadap siswa. Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upacara bendera menjadi kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan sebagai pembentukan karakter siswa. Upacara bendera di Gajah Mada Medan juga mengajarkan untuk senantiasa mengenang jasa para pahlawan agar senantiasa kita mendoakannya dan menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan pelajar. Pemaparan dan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih kesimpulan dari keseluruhan pembahasannya. Adapun kesimpulan dari setiap pembahasan yang telah kami paparkan adalah bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam suku, etnis, dan budaya. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah sikap nasionalisme di dalam setiap jiwa dari warga negara Indonesia tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia atau peserta didik yang ada di Indonesia adalah dengan cara pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Nah, upacara bendera ini memiliki urgensi atau memiliki peranan penting untuk membentuk jiwa nasionalisme dalam diri peserta didik. Nah, dapat dikatakan bahwa untuk membentuk atau membangun sebuah peserta didik yang mencintai tanah airnya, bangga akan tanah airnya dan mampu menghargai tanah airnya, perlu diterapkan upacara pelaksanaan bendera agar jiwa nasionalisme dari peserta didik tersebut semakin meningkat.